Jam 2 pagi, asistenku menggedor pintu sambil melempar bukti korupsi. "Namamu hancur, polisi sedang menuju ke sini," teriaknya. Aku tertegun melihat tanda lahir di lehernya. Ia adik kandungku yang seharusnya tewas terbakar 20 tahun lalu. Lalu, kulakukan rencana, rahasia, saat itu juga kubuat. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Pukul 2 pagi, bel rumah megah itu berbunyi nyaring, membelah kesunyian malam yang pekat. Aruna terbangun dengan jantung berdebar kencang. Ia mengenakan sutra berwarna krem, langkahnya gontai menuruni tangga marmer. Dari monitor keamanan, wajah Maya terlihat pucat, mata sembab, dengan napas yang tersengal-sengal. Sesuatu yang sangat salah. "Maya, kenapa kau datang di jam seperti ini?" tanya Aruna membuka pintu, suaranya serak oleh tidur yang terganggu. Maya langsung memasuki rumah, tubuhnya gemetar hebat. Bau hujan melekat pada jaketnya. Tanpa sepatah kata pun, ia membuka tablet, jari-jarinya menari cepat di atas layar sebelum menyerahkan perangkat itu kepada Aruna. Mbak harus lihat ini." Aruna menyipitkan mata, mencoba memahami deretan angka dan dokumen di layar. Lalu, darahnya seolah membeku. Laporan mutasi bank. Transfer dalam jumlah fantastis. Bermula dari rekening yayasan, meliuk melalui beberapa rekening Shell, dan akhirnya mendarat di sebuah akun bank luar negeri. Atas nama Aruna Dewi Kencana. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya, suaranya nyaris hilang. "Aku tidak melakukan ini. Akses enkripsi tingkat tinggi, Mbak. Hanya ada 2 orang yang memilikinya, Mbak dan saya," kata Maya, air mata mulai mengalir deras. Sistem keamanan internal mencatat login dari perangkat pribadi Mbak 3 kali dalam seminggu terakhir, selalu tengah malam. Polisi sudah di jalan. Mereka membawa surat perintah penyitaan dan penangkapan. Mbak harus lari. Sekarang juga. Dunia Aruna berguncang hebat. Lantai marmer yang kokoh seolah bergetar di bawah kakinya. Dia memandangi Maya, perempuan yang telah bekerja bersamanya selama 5 tahun, yang dia anggap lebih dari sekadar asisten, yang dia percayai dengan rahasia-rahasia terdalam yayasan. Di wajah Maya, dia melihat ketakutan yang tulus, kepanikan yang nyata. Namun, di balik genangan air mata itu, ada sesuatu yang mengkilap, sesuatu yang dingin dan asing, yang membuat jantung Aruna berdetak lebih kencang lagi. "Diam sebentar," ucap Aruna, mencoba menenangkan diri. "Ini pasti kesalahan sistem. Atau peretasan." Tiba-tiba, sirene meraung di kejauhan, mendekat dengan cepat. Lampu biru dan merah berkelap-kelip menerobos jendela tinggi, menari-nari di dinding yang dipenuhi lukisan mahal. Maya terkesiap, menarik lengan Aruna. "Mereka sudah sampai. Cepat, Mbak. Lewat pintu belakang." Tetapi Aruna memilih diam. Dia berdiri tegak, menatap langsung ke mata Maya. "Aku tidak akan lari, Maya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau aku kabur, itu sama saja dengan mengaku bersalah." Pintu depan diketuk dengan kasar, hampir seperti pukulan. "Polisi, buka." Maya menggeleng, wajahnya penuh keputusasaan. "Maafkan saya, Mbak. Saya sudah berusaha mencegahnya." Lalu, dengan gerakan cepat yang tak terduga, Maya meraih tas tangan Aruna yang terletak di meja konsol, mengeluarkan sebuah kartu akses dan flash drive, lalu menyelipkannya ke saku Aruna dengan sembunyi-sembunyi. "Sembunyikan. Cari Adrian di daerah Pasar Minggu. Dia bisa membantu." Petugas berseragam dan berpakaian preman memasuki rumah dengan wajah-wajah keras. Surat perintah disodorkan. Aruna ditahan dengan sopan namun pasti. Di depan mata Maya dan para petugas, mahkota hidupnya sebagai ratu filantropi, sebagai istri politikus ternama, sebagai pemilik yayasan terbesar, runtuh berkeping-keping. Dia digiring ke mobil patroli, di tengah sorotan kamera yang tiba-tiba muncul dari balik semak-semak, diiringi bisik-bisik penuh hujatan dari tetangga yang terperanjat. Dari jendela mobil,
Pandangan terakhir Aruna tertuju pada Maya yang berdiri di teras rumah. Air mata masih mengalir di pipi asistennya itu, namun sebuah bayangan senyuman tipis, sangat tipis, menyapu bibir Maya secepat kilat, sebelum akhirnya hilang tertutup oleh pintu baja yang mengatup. Selama 2 hari 2 malam, Aruna diinterogasi di ruangan pengap yang penuh dengan asap rokok dan aroma keputusasaan. Para penyidik melemparkan bukti-bukti digital yang tak terbantahkan, catatan login, jejak IP dari komputernya sendiri, bahkan rekaman suara terenkripsi yang konon adalah suaranya yang memberi perintah transfer. Dia menyangkal semuanya. Tapi dunia di luar sudah menjatuhkan vonis. Media massa menggila. Headline surat kabar dan berita televisi penuh dengan gambarnya, filantropis atau penipu, dana yatim piatu dikorupsi oknum yayasan, air mata palsu Aruna. Foto-foto lamanya sedang tersenyum bersama anak-anak panti, yang dulu menjadi simbol kebaikan, kini disalahartikan sebagai topeng kelicikan. Suaminya, Rendra, datang pada hari ketiga. Dia mengenakan setelan jas abu-abu yang sempurna, wajahnya dingin bagai batu nisan. "Saya tidak bisa menyelamatkanmu, Aruna," ucapnya tanpa basa-basi, duduk di seberang meja ruang pemeriksaan. "Partai memutuskan. Ini sudah di luar kendali saya. Pernikahan kita menjadi beban. Saya akan mengajukan gugatan cerai. Pengacara akan menghubungimu." Aruna terdiam. Rasa sakit itu begitu dalam, lebih tajam dari segala tuduhan. Dia memandangi lelaki yang pernah bersumpah mencintainya dalam suka dan duka. "Jadi, selama ini, yang kau cintai hanya mahkota saya? Reputasi saya? Jangan buat ini semakin sulit." Rendra menghindari pandangannya. "Semua aset bersama akan dibekukan. Rumah, mobil, rekening. Kau tidak boleh mendekati yayasan. Dewan sudah memecatmu dan melaporkan kejadian ini ke publik untuk memulihkan kepercayaan." Setelah Rendra pergi, Aruna merasa dirinya benar-benar sendiri. Tidak ada keluarga yang datang. Orang tuanya, keluarga angkat yang membesarkannya dengan cukup kasih sayang, telah meninggal bertahun-tahun lalu. Dia tidak punya saudara kandung. Atau, setidaknya, itulah yang selalu dia kira. Dia dibebaskan dengan jaminan karena kurangnya bukti fisik, namun statusnya sebagai tersangka tetap melekat. Ketika dia keluar dari kantor polisi, kerumunan wartawan dan massa yang marah menyambutnya. Telur dan tomat busuk melayang ke arahnya. Teriakan, penipu, dan setan memekakkan telinga. Seorang wanita tua menerobos barisan, meludahi wajah Aruna. "Kau mengambil uang sumbangan anakku, penjahat." Aruna diam saja, membiarkan ludah itu mengalir di pipinya. Dia dibawa kabur oleh pengacaranya yang sudah ditunjuk pengadilan melalui pintu belakang. Mobil tua itu melaju melalui jalanan kota yang dulu memujanya, menuju sebuah tempat yang asing. Sebuah rumah peta kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang pernah dia nikmati. Rumah itu berdebu, lembab, dan sempit. Hanya ada satu kamar, satu dapur kecil, dan kamar mandi yang sumpek. Inilah dunianya yang baru. Di dalam tas plastik sederhana, hanya ada beberapa helai pakaian, dokumen-dokumen penting, dan barang yang diselamatkan Maya, kartu akses dan flash drive. Malam pertama di tempat pengasingan itu, Aruna duduk di lantai yang dingin. Dia mengeluarkan flash drive, menatapnya lama. Mengapa Maya memberikannya? Mengapa asistennya yang melaporkannya, namun juga memberinya petunjuk? Dan siapa Adrian di pasar Minggu? Dengan hati-hati, dia menghidupkan laptop tua pinjaman pengacaranya dan memasukkan flash drive. Isinya hanya satu folder, diberi nama kebakaran. Di dalamnya, ada foto-foto digital dokumen tua, kliping koran tentang kebakaran panti asuhan, kasih ibu, 20 tahun lalu, daftar penghuni, dan laporan polisi yang menyebutkan satu korban jiwa, seorang anak perempuan bernama Maya. Aruna menahan napas. Jari-jarinya gemetar di atas trackpad. Dia memperbesar foto koran. Wajah pengasuh panti yang sedih, reruntuhan bangunan yang menghitam. Lalu, di sudut foto, ada dua anak perempuan kecil berpelukan, wajah mereka kabur. Namun, sesuatu tentang mereka terasa sangat akrab. Sebuah ingatan lama, yang sekian lama dipendam dalam-dalam, mulai retak. Dia membuka dokumen lain, sertifikat kematian Maya. Dan di sampingnya,
Ada scan surat pernyataan dari seorang saksi mata, seorang tetangga panti, yang mengatakan bahwa dia melihat anak yang lebih besar menarik adiknya keluar dari jendela, lalu menghilang ke dalam kegelapan malam sebelum ambulansi tiba. Anak yang lebih besar itu bernama Aruna. Air mata pertama sejak semua ini terjadi akhirnya jatuh. Bukan karena kehilangan harta, bukan karena dikhianati suami, melainkan karena sebuah bayangan dari masa lalu yang dengan kejam mengejarnya. Dan saat itulah, sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Jika dia ingin membersihkan namanya, dia harus menyelam lebih dalam, kembali menjadi seseorang yang sudah lama dia kubur. Seorang peretas ulung yang dulu menggunakan nama samaran, Phoenix. Dia memejamkan mata, menarik napas dalam. Besok, dia akan mencari Adrian. Dan dia akan membongkar setiap lapisan kebohongan yang telah menghancurkan hidupnya. Hawa pasar minggu pagi itu lembab oleh bau sayuran busuk dan keringat. Aruna, dengan topi baseball dan kacamata hitam usang, menyusuri lorong-lorong sempit di balik pasar utama. Petunjuk dari Maya hanya sebuah nama, Adrian di pasar minggu. Tidak ada nomor, tidak ada alamat jelas. Hampir 3 jam dia bertanya pada pedagang, tukang becak, hingga pemulung, tanpa hasil. Harapannya mulai memudar. Di ujung lorong paling kumuh, dekat tumpukan kardus bekas, seorang lelaki tua merokok sambil memandangi arus sungai keruh. Aruna hampir saja melewatinya, ketika si lelaki tiba-tiba bersuara, tanpa menoleh. Mencari seseorang, ibu? Wajah ibu tidak biasa di sini, terlalu rapi, meski pakaiannya lusuh. Aruna terhenti. Saya mencari Adrian. Lelaki itu akhirnya menoleh. Matanya keriput, tajam. Banyak Adrian di dunia ini. Yang ibu cari, Adrian yang mana? Yang bisa membantu membaca jejak digital yang tersembunyi. Senyum tipis mengembang di wajah lelaki itu. Dia membuang puntung rokoknya, menginjaknya pelan. Phoenix. Sudah lama sekali nama itu tidak terdengar. Aruna tersentak. Hanya segelintir orang yang tahu nama samaran lamanya. Kau kenal Adrian? Saya Adrian, ucapnya, berdiri. Tubuhnya lebih tinggi dari yang diduga. Dan kau Aruna, atau lebih tepatnya, gadis kecil yang dulu suka mengutak-atik server yayasan anak jalanan dengan laptop bututnya. Ikut saya. Dia membawa Aruna ke sebuah gudang kecil tersembunyi di balik warung kopi. Di dalamnya, bertentangan dengan penampilan luarnya, adalah laboratorium digital canggih. Layar-layar monitor berpendar, server berdengung, kabel-kabel berseliweran seperti ular. Maya mengirimi saya pesan enkripsi seminggu sebelum kejadian, kata Adrian sambil menghidupkan sebuah terminal. Dia bilang, jika sesuatu terjadi padanya, atau padamu, dan kamu datang membawa kartu akses ini, dia menunjuk kartu di tangan Aruna, maka aku harus membantumu. Maya mengirimimu pesan? Sebelum dia melaporkan saya? Aruna bingung. Itu tidak masuk akal. Kecuali, Adrian memandangnya dalam-dalam, dia tahu dirinya dalam bahaya, atau kamu yang dalam bahaya. Dia sedang memainkan peran ganda, Aruna. Dan menurutku, dia bukan pemain utama dalam sandiwara ini. Dia menyodorkan sebuah kursi. Kartu akses itu bukan kartu biasa. Ini adalah kunci fisik ke server bayangan. Maya merancangnya. Semua log aktivitas, backup transaksi asli, dan jejak audit tersimpan di sini, terpisah dari sistem utama yayasan yang kini sudah dikompromikan. Selama berjam-jam mereka bekerja. Adrian, yang ternyata adalah mantan hacker sekaligus konsultan keamanan yang pensiun, membimbing Aruna memasuki dunia gelap yang pernah dia tinggalkan. Kemampuan lamanya kembali pelan-pelan, seperti otot yang diingatkan pada gerakan lama. Mereka melacak transfer dana gelap itu. Benar, uang itu berpindah dari rekening yayasan. Namun, Adrian menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Sebelum akhirnya masuk ke rekening luar negeri atas nama Aruna, dana itu sempat mampir selama kurang dari 10 detik di sebuah akun perantara. Akun itu terdaftar atas nama sebuah perusahaan Shell di negara kepulauan tropis. Siapa yang punya akses ke perusahaan ini? Tanya Aruna. Adrian mengernyit. Ini aneh. Perusahaan ini didirikan bertahun-tahun lalu. Pendirinya, coba lihat. Dia memperbesar dokumen virtual.
Nama pendiri perusahaan Shell itu membuat darah Aruna mendadak dingin. Rendra Pratama, suaminya. Tepatnya, didirikan 5 tahun lalu, sekitar 6 bulan setelah pernikahan mereka. Tidak. Desis Aruna. Rendra terlibat? Tunggu, Adrian mengetik dengan cepat. Ada lagi. Lihat hierarki kepemilikannya. Perusahaan Shell ini dimiliki oleh sebuah yayasan lain. Yayasan Kebangkitan Bunda. Aruna mengenali nama itu. Itu adalah yayasan saingan terberat Yayasan Kasih Bunda, yang selalu kalah dalam tender bantuan sosial. Pemiliknya adalah konglomerat Hartono, yang dikenal dekat dengan Partai Rendra. Jadi, ini bukan sekadar fitnah. Gumam Aruna, pikirannya bekerja cepat. Ini pengambil alihan. Mereka ingin menghancurkan Yayasan Kasih Bunda, mengambil alih aset dan portofolio programnya, dan mungkin menghancurkan saya secara pribadi. Tapi pertanyaan besarnya tetap, di mana peran Maya? Apakah dia hanya pion yang dimanfaatkan Rendra? Atau ada motif lain? Adrian kemudian membuka folder lain dari kartu akses. Maya menyimpan ini dengan enkripsi paling ketat. Sepertinya untukmu. Di layar, muncul video singkat. Maya, terlihat lebih kurus dan cemas, duduk di sebuah kamar yang tidak dikenal. Jika kamu melihat ini, Aruna, berarti rencanaku berjalan atau gagal total. Maafkan cara yang kupilih. Aku harus membuat mereka percaya bahwa aku membencimu, bahwa aku adalah alat mereka yang sempurna. Tapi ketahuilah, ada sesuatu yang lebih besar dari uang atau kekuasaan yang mereka inginkan. Mereka ingin menghapusmu. Bukan hanya dari peta filantropi, tapi dari ingatan semua orang. Mereka takut pada apa yang kamu ketahui, pada siapa kamu sebenarnya. Cari tahu tentang kebakaran itu. Cari tahu tentang identitas kita yang sebenarnya. Hanya dengan begitu kamu akan mengerti. Hati-hati dengan Rendra. Dia bukan suamimu yang kau kenal. Video terputus. Aruna terduduk lemas. Maya sedang menyamar, tapi laporan polisi, air mata di rumahnya malam itu terasa sangat nyata. Ataukah ini bagian dari permainan yang lebih dalam? Ada satu lagi, Adrian membuka berkas terakhir. Ini adalah foto digital yang sangat tua, terscan kasar. Foto 2 anak perempuan kecil tersenyum memakai baju seragam panti yang lusuh. Di balik foto, ada tulisan tangan, Aruna Maya, bersaudara, selamanya. Aruna menatap foto itu. Ingatannya melonjak ke masa lalu. Dia mendengar tawa riang, merasakan genggaman tangan kecil di tangannya, mencium bau asap yang menusuk, mendengar jeritan. Lalu, kegelapan. Selama ini, ingatannya tentang kehidupan di panti selalu kabur, seolah terhalang dinding tebal. Dokter keluarga angkatnya dulu bilang itu trauma. Tapi sekarang, di depan matanya, bukti itu ada. Dia punya seorang adik. Namanya Maya. Dan jika Maya di panti itu adalah adiknya, lalu siapa Maya yang menjadi asistennya selama ini? Apakah mungkin? Getaran handphone pinjaman Adrian memecah konsentrasi. Sebuah pesan anonim masuk. Hanya 1 baris, mereka tahu kau di sini. Larilah. Sekarang. Tanpa pikir panjang, Adrian segera mematikan semua sistem, merusak server secara fisik dengan alat khusus, dan menggenggam lengan Aruna. Keluar. Dari pintu belakang. Mereka baru saja melompat ke selokan sempit di belakang gudang, ketika sebuah mobil hitam tanpa plat nomor berhenti di depan. 3 orang bertubuh tegap keluar, mendobrak pintu gudang. Suara tembakan pecah membungkam riuh pasar. Aruna dan Adrian berlari sekuat tenaga, menyusuri labirin selokan, hati mereka berdebar kencang. Mereka bukan lagi mengejar kebenaran. Mereka sedang dikejar olehnya. Dan di tengah pelarian itu, satu hal menjadi jelas bagi Aruna. Pertarungan ini bukan lagi tentang uang yang dicuri. Ini tentang 2 nyawa yang dirampas 20 tahun lalu, tentang api yang tidak hanya membakar bangunan, tetapi juga membakar identitas, dan tentang seorang wanita yang mengenakan mahkota filantropi, yang tanpa sadar telah duduk di atas singgasana yang dibangun di atas puing-puing rahasia keluarganya sendiri. Mereka bersembunyi di sebuah rumah kosong yang telah lama ditinggalkan, milik kenalan lama Adrian. Selama 2 hari, Aruna tidak bisa tidur. Wajah 2 Maya, yang kecil di foto dan yang dewasa yang melaporkannya, bercampur aduk dalam mimpinya.
Dia bangkit, mengambil laptop dan meminta Adrian menyambungkannya ke jaringan internet aman. Aku harus masuk ke arsip negara, ujarnya, suara bergetar namun penuh tekad. Aku perlu akta kelahiran, dokumen panti, apapun tentang kami. Berisiko tinggi, peringatan Adrian. Mereka pasti sudah memantau semua pencarian terkait namamu atau Maya. Bukan dengan nama kami, bisik Aruna, matanya berbinar. Dengan sidik jari digital dari masa lalu. Dia menjelaskan tentang sebuah forum hacker underground yang sangat tua, tempat di masa remajanya dia dan beberapa orang seperti Adrian berbagi kode dan cerita. Di forum itu, setiap anggota memiliki tag, identitas unik yang melekat pada gaya penulisan kode, pola enkripsi, bahkan waktu online. Jika Maya adalah adikku, dan jika dia tumbuh dengan dendam serta kemampuan digital, mungkin dia pernah berada di tempat yang sama dengan kita, menyamar dengan identitas lain. Adrian mengangguk pelan, lalu mulai bekerja. Mereka menyusup ke server forum yang sudah mati, mengumpulkan pecahan data. Beberapa jam berlalu, ruangan kosong itu hanya terdengar suara ketikan keyboard dan kipas laptop yang mendengung. Satu hal aneh, kata Adrian tiba-tiba. Lihat ini. Di layar, ada log aktivitas dari 9 tahun lalu. Seorang pengguna bernama Shadow_Sister sering mengunduh tutorial keamanan finansial dan forensik digital. Pola waktunya selalu malam hari, mirip dengan pola kerja Maya sebagai asisten. Shadow_Sister juga pernah bertanya di sebuah subforum, bagaimana cara menghapus jejak digital seseorang tanpa membunuhnya. Yang lebih mencengangkan, Adrian menemukan bahwa Shadow_Sister pernah berinteraksi dengan pengguna lain bernama Vanguard_Political. Percakapan mereka terenkripsi, tapi Adrian berhasil memecahkan lapisan pertamanya. Isinya membahas pengambil alihan aset nirlaba dan pengalihan opini publik. Vanguard_Political akhirnya teridentifikasi sebagai seorang staf khusus di Partai Rendra. Jadi Maya memang berkomunikasi dengan lingkaran Rendra. Simpul Aruna, dada sesak. Tapi apakah dia korban yang dipaksa, atau mitra? Ada lebih dari itu, Adrian membuka tab lain. Aku juga iseng melacak perusahaan Shell Rendra. Tidak hanya berurusan dengan Yayasan Kebangkitan Bunda. Ada aliran dana rutin, kecil namun konsisten, ke sebuah panti jompo di kota lain. Panti jompo itu bernama Wisma Sejahtera. Adrian menyusupi database sederhana mereka. Di daftar penghuni, ada satu nama yang membuat Aruna terpaku. Surti, usia 72 tahun, mantan pengasuh panti asuhan kasih ibu. Pengasuh panti kita dulu, napas Aruna tersendat. Dia masih hidup. Rendra membiayai tempat tinggalnya. Mengapa seorang politikus sibuk membiayai mantan pengasuh panti yang tidak ada hubungannya dengannya? Tebak Adrian. Kecuali, Surti tahu sesuatu. Mereka memutuskan untuk pergi. Perjalanan ke kota kecil itu memakan waktu 6 jam dengan bus antar kota. Aruna duduk di dekat jendela, memandang pemandangan yang berlalu. Pikirannya melayang ke masa lalu. Bayangan-bayangan mulai jelas. Seorang wanita tua lembut yang selalu menyisir rambutnya, yang sering menceritakan dongeng sebelum tidur, yang menangis peluk mereka saat kebakaran terjadi. Wisma Sejahtera adalah bangunan sederhana tapi terawat. Dengan menyamar sebagai relawan dari yayasan lain, Aruna berhasil masuk. Dia menemukan Surti di taman belakang, duduk di kursi roda, memandangi bunga kertas. Wajahnya keriput, matanya sayu, tapi senyumnya masih hangat. Selamat sore, Bu, sapa Aruna, duduk di bangku di sampingnya. Jantungnya berdegup kencang. Sore, Nak, sahut Surti. Kau relawan baru? Wajahmu tidak asing. Bolehkah saya menemani ibu sebentar? Surti mengangguk. Mereka berbicara tentang cuaca, tentang bunga. Lalu, pelan-pelan, Aruna mengarahkan pembicaraan. Saya dengar ibu dulu bekerja di panti asuhan. Mata Surti berbinar, lalu redup. Ya, panti kasih ibu. Tempat yang penuh tawa, sebelum api datang. Apakah ada kenangan khusus yang ibu ingat? Surti memandang jauh. 2 gadis kecil, bersaudara, sangat dekat. Yang sulung, pemberani seperti singa kecil.
Yang bungsu, manis seperti boneka. Mereka tidur sekamar, selalu berpegangan tangan. Air mata menitik di pipinya yang keriput. Saat api datang, saya berusaha masuk, tapi asap terlalu tebal. Saya hanya mendengar teriakan, lalu mereka menghilang. Menghilang? Ya, mayat hanya ditemukan satu. Yang bungsu. Tapi jenazahnya sudah tidak bisa dikenali. Hanya kalung liontin berbentuk hati yang mereka selalu bagi dua. Surti menarik napas dalam. Yang sulung, Aruna, tidak pernah ditemukan. Polisi bilang mungkin habis terbakar. Tapi saya tidak percaya. Saya merasa dia berhasil keluar. Dan adiknya? Maya? Tanya Aruna, suaranya bergetar. Surti menatapnya tajam. Kau tahu nama mereka? Aruna tidak bisa menahan lagi. Dia melepas kacamata dan topinya. Bu Surti, lihatlah saya dengan seksama. Surti memandanginya lama, matanya membesar perlahan. Jari-jarinya yang kurus bergetar, meraih wajah Aruna. Aruna? Nak? Kau hidup? Ya, Bu. Saya hidup. Saya diselamatkan, diadopsi. Aruna menahan isak. Tapi saya ingat saya menarik Maya. Saya bawa dia ke jendela. Saya mendorongnya keluar, lalu ada langit-langit yang runtuh. Ingatan itu kembali seperti banjir bandang. Suara jeritan Maya, panasnya api, debu yang menyakitkan di paru-paru. Dia melihat dirinya kecil mendorong tubuh ringan adiknya melalui bukaan jendela, melihatnya jatuh ke semak-semak di luar. Lalu, kegelapan. Tapi, kata polisi, Maya yang ditemukan meninggal, bingung Surti. Kecuali, Aruna berbisik, sebuah realisasi mengerikan menyergapnya, yang meninggal bukan Maya. Surti terkesiap. Apa maksudmu? Bagaimana jika yang meninggal adalah anak lain? Dan Maya selamat? Tapi dia berpikir saya yang meninggalkannya? Atau? Aruna berhenti. Sebuah kemungkinan yang lebih gelap terlintas. Bagaimana jika ada yang sengaja menukar identitas? Dari balik pintu taman, terdengar suara langkah tergesa. Seorang perawat muncul, wajahnya cemas. Bu Surti, ada tamu untuk Anda. Seorang wanita muda, bilangnya dari yayasan donatur. Sebelum Aruna atau Surti bisa bereaksi, sosok itu sudah muncul di balik perawat. Dia mengenakan setelan bisnis sederhana, rambut disanggul rapi. Wajahnya dingin, tapi matanya membara. Itu adalah Maya. Selamat siang, Bu Surti, ucap Maya, suaranya datar. Lalu, matanya beralih ke Aruna. Senyum tipis, penuh kemenangan dan kepedihan, mengembang di bibirnya. Dan selamat siang, Kakak. Angin sore berbisik di antara daun-daun kering, membawa serta kesunyian yang tegang. Tiga wanita, Aruna yang terdiam, Maya yang penuh percaya diri, dan Surti yang kebingungan, terjebak dalam segitiga waktu yang telah terdistorsi 20 tahun. Kakak, gumam Surti, memandang bolak-balik antara kedua wanita itu. Aruna, dia bilang kakak. Maya tidak menjawab Surti. Matanya, yang dulu selalu menunduk penuh hormat, kini menatap Aruna dengan intensitas yang hampir fisik. Kau datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku kira butuh waktu lebih lama bagimu untuk menemukan Bu Surti. Apa yang kau lakukan di sini, Maya? Tanya Aruna, berusaha menjaga suaranya tetap tenang, meski tangannya menggenggam erat pegangan bangku. Atau harusnya aku memanggilmu dengan nama lain? Senandung pendek, dingin, keluar dari bibir Maya. Namaku adalah Maya. Hanya itu yang perlu kau tahu. Dia melangkah mendekat, berjongkok di depan kursi roda Surti, menghalangi pandangannya terhadap Aruna. Bu, kau tak perlu khawatir. Kakakku dan aku sedang menyelesaikan urusan keluarga. Aku tidak mengerti, Surti gemetar. Maya, kau juga selamat? Tapi jenazah itu, kalung liontin itu. Jenazah itu bukan aku, ucap Maya, suaranya tiba-tiba kasar. Tapi mungkin itu kakakku. Atau mungkin anak lain. Kebakaran itu membuat segalanya kacau, bukan? Dia menoleh ke Aruna. Ceritakan pada Bu Surti, Kak. Ceritakan bagaimana kau mendorongku keluar jendela,
lalu kabur sendiri meninggalkanku terbaring pingsan di semak belukar, sementara panti itu runtuh menimpa anak-anak lain. Aruna merasa seperti ditampar. Itu tidak benar. Aku menarikmu keluar. Aku. Lalu kenapa kau hidup mewah sementara aku terlempar ke keluarga yang bangkrut, hidup dalam penderitaan? Suara Maya meninggi, penuh getir yang terpendam lama. Kenapa kau diadopsi oleh keluarga kaya Aruna Dewi Kencana, sedangkan aku, dengan identitas palsu yang kau berikan, harus berganti-ganti keluarga asuh yang kasar? Surti menangis pelan. Anak-anak, hentikan. Tapi Maya sudah berdiri, menatap Aruna dengan mata berapi-api. Kau tidak tahu bagaimana rasanya, hidup dengan identitas orang lain. Hidup dengan tahu bahwa kakak kandungmu sendiri menjualmu demi masa depan yang cerah. Kalung liontin kita, kau ambil bagianmu dan pergi, meninggalkan bagianku yang hancur di tengah puing. Aruna bangkit, menghadapi Maya. Aku tidak melakukan itu. Aku ingat mendorongmu keluar. Aku ingat runtuhan itu menimpaku. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Oh, tapi aku tahu. Maya menyeringai, namun matanya basah. Aku bangun dan kau sudah hilang. Hanya ada petugas pemadam dan mayat-mayat kecil. Aku mengambil liontin dari leher seorang gadis yang wajahnya sudah tidak berbentuk. Aku bilang pada semua orang dialah Maya. Dan aku pergi, menjadi siapa saja, tumbuh dengan satu tujuan, menemukanmu dan menanyakan mengapa. Jadi semua ini skandal, laporan polisi, kehancuranku itu balas dendam? Tanya Aruna, suaranya pecah. Ini keadilan, bantah Maya. Kau mengambil hidupku, maka aku mengambil hidupmu. Sederhana. Tapi sesuatu tidak beres. Aruna melihat mata Maya. Di balik kemarahan yang menyala-nyala, ada ketakutan. Dan kesedihan yang jauh lebih dalam dari sekadar dendam. Kalau begitu kenapa kau tinggalkan petunjuk untukku? Tanya Aruna perlahan. Kartu akses. Nama Adrian. Pesan enkripsi. Kalau kau benar-benar ingin menghancurkanku, kenapa memberiku alat untuk melawan? Untuk pertama kalinya, Maya tampak kehilangan kata-kata. Ekspresinya berkerut, seolah berperang dengan dirinya sendiri. Karena, suara terdengar dari balik pepohonan, dia tidak bekerja sendiri. Dan dia bukan dalangnya. Rendra muncul, mengenakan jas safari, diikuti dua pengawal berbadan besar. Wajahnya dingin, berbeda dengan suami hangat yang dulu dikenal Aruna. Dia berjalan mendekat, mengabaikan Surti yang ketakutan, dan berdiri di antara kedua saudari itu. Rendra? Aruna terkesiap. Sayangku yang naif, ucap Rendra dengan nada merendahkan. Kau pikir ini hanya tentang dendam saudari? Ini tentang warisan. Warisan? Ulang Aruna bingung. Rendra mengangguk ke arah Maya. Dia memberitahuku segalanya setelah aku menemukannya setahun lalu. Tentang panti asuhan. Tentang kalung liontin. Tentang dokumen asli yang disimpan pengacara panti, sebuah surat wasiat dari orang tua kalian. Aruna dan Maya sama saga terpaku. Orang tua kalian, lanjut Rendra, bukan orang miskin. Mereka adalah pasangan pengusaha yang cukup sukses. Mereka menitipkan kalian di panti sementara karena masalah keamanan bisnis. Tapi mereka meninggal dalam kecelakaan sebelum sempat menjemput. Harta mereka, yang cukup signifikan, diamanatkan untuk diberikan kepada kalian berdua saat dewasa. Pengacara mereka menyimpan surat wasiat dan bukti kepemilikan. Dan kau mengetahuinya? Tanya Aruna, rasa muak mulai menggelembung. Kebetulan saja, Rendra tersenyum tipis. Ketika aku melacak latar belakangmu untuk kepentingan kampanye, aku menemukan ketidaksesuaian. Dokumen adopsimu terlalu rapi. Aku menyelidiki lebih dalam, menemukan pengacara tua itu, dan membujuknya untuk bekerja sama. Warisan itu, dengan bunga yang bertahun-tahun, sekarang nilainya setara dengan kekayaan yayasanmu, Aruna. Bahkan lebih. Dia menatap Maya. Dia datang padaku setelah melihat namamu di berita. Mengira aku akan membantunya menghancurkanmu. Tapi aku punya rencana lebih baik. Aku memanfaatkan kebenciannya, memberinya akses terbatas, menjadikannya alat untuk mengalihkan dana yayasan ke perusahaan shellku. Dengan begitu, saat yayasanmu bangkrut dan namamu hancur,
Aku bisa membeli asetnya dengan murah melalui Yayasan Kebangkitan Bunda. Dan warisan kalian berdua akan menjadi milikku sepenuhnya setelah aku menyingkirkan kalian. Maya terlihat pucat, tangannya menggenggam. Kau bilang itu untuk menjatuhkannya. Kau bilang setelah itu aku akan dapat bagian warisan dan bisa hidup tenang. Dan kau percaya pada politikus. Rendra tertawa sinis. Kau, Aruna, adalah batu sandungan terakhir. Popularitasmu membuatku sulit mengakses warisan tanpa pengawasan. Tapi jika kau jadi penjahat, pencopet dana yatim piatu, maka tak seorang pun akan mempertanyakan jika ahli waris berikutnya, yaitu Maya di sini, menjual klaim warisannya padaku karena butuh uang. Atau, lebih baik lagi, jika kalian berdua menghilang. Pengawal Rendra melangkah mendekat. Maya instingtif bergerak mendekati Aruna, melindunginya, meski wajahnya masih penuh konflik. Kau memanfaatkan luka masa lalu kami, desis Aruna, marah membara. Kau mengadu domba kami. Luka masa lalu adalah alat yang paling efektif, sahut Rendra. Dan sekarang, dengan Bu Surti sebagai saksi bahwa kalian berdua bertemu di sini, rencanaku sempurna. Kecelakaan tragis, dua saudari yang bertengkar, menyebabkan insiden kebakaran kecil di panti jompo. Sedih sekali. Surti menjerit pelan. Salah satu pengawal sudah mengeluarkan botol kecil berisi cairan dan sehelai kain. Aruna melihat sekeliling dengan cepat. Taman itu sepi. Adrian menunggu di mobil di luar, tidak tahu bahaya di dalam. Dia harus melakukan sesuatu. Kalung liontinnya, ucap Aruna tiba-tiba, suaranya keras. Maya, kau masih menyimpan bagianmu. Maya terkesiap, lalu mengangguk pelan, tangannya meraih lehernya dan mengeluarkan liontin setengah hati dari balik bajunya. Dan bagianku, Aruna merogoh saku celahannya, sebuah gerakan berisiko, dan mengeluarkan liontin serupa yang selalu dia simpan sebagai jimat. Selalu kusimpan. Sebagai pengingat bahwa aku pernah memiliki keluarga. Dia menyatukan kedua liontin itu. Dengan klik kecil, mereka menyatu menjadi satu hati utuh. Di bagian belakang, tergores tulisan sangat kecil, "At-M selamanya." Maya menatap liontin utuh itu, air matanya tumpah. Kau menyimpannya. Selalu, jawab Aruna, suaranya lembut namun jelas. Karena aku tidak pernah melupakanmu. Aku hanya tersesat. Rendra mendengus tak sabar. Sentuhan yang mengharukan. Tapi waktunya habis. Ambil mereka. Saat pengawal bergerak, Maya tiba-tiba berteriak. Adrian. Sekarang. Lampu taman padam seketika. Dari balik semak, Adrian muncul dengan sebuah alat yang memancarkan suara bernada tinggi, memekakan telinga. Pengawal Rendra mengerang, kehilangan keseimbangan. Lari, teriak Maya, mendorong kursi roda Surti dengan cepat ke arah pintu samping. Aruna mengikut, sambil menarik lengan Maya. Mereka berlari melalui lorong-lorong gelap Wisma Sejahtera, diikuti kutukan Rendra dan langkah berat pengawal yang mulai pulih. Adrian membimbing mereka ke pintu darurat, menuju mobil tua yang sudah menghidupkan mesin. Mereka melompat masuk, Surti didudukan di belakang dengan hati-hati. Mobil melaju kencang meninggalkan tempat itu, meninggalkan Rendra yang marah dan rencana jahatnya yang mulai retak. Di dalam mobil yang gelap, hanya terdengar napas terengah-engah. Lalu, pelan-pelan, tangan Maya meraih tangan Aruna. Dingin, dan bergetar. Aku tidak tahu tentang warisan itu, bisik Maya, suaranya penuh penyesalan. Dia hanya bilang ingin menjatuhkanmu karena ambisi politik. Aku benar-benar membencimu, karena kupikir kau meninggalkanku. Tapi saat kau menunjukkan liontin itu, saat kau bilang kau tidak melupakan aku. Aruna memegang erat tangan adiknya. Kita telah dimanipulasi, Maya, oleh seseorang yang menginginkan apa yang kita miliki. Tapi sekarang kita bersama, dan kita harus menghentikannya. Mereka saling memandang. 20 tahun kebencian, kesalahpahaman, dan rasa sakit, mulai retak di hadapan musuh bersama yang lebih berbahaya. Perjalanan panjang telah membawa mereka ke titik ini, bersatu kembali di tengah kehancuran, dengan seorang wanita tua sebagai saksi hidup masa lalu mereka, dan seorang pria berhati gelap yang mengincar segala yang mereka miliki. Mobil melaju menuju kota,
membawa mereka ke dalam inti konflik yang akan segera memuncak. Perang saudari telah berakhir. Perang untuk bertahan hidup baru saja dimulai. Mobil tua itu melaju melalui jalan gelap, meninggalkan kota kecil dan wisma sejahtera yang mencekam. Di kursi belakang, Surti terisak pelan, terhuyung-huyung antara kelegaan dan trauma. Maya duduk di sampingnya, masih menggenggam erat tangan Aruna, seolah takut saudarinya itu akan hilang lagi jika dia melepasnya. "Kita tidak bisa kembali ke tempat persembunyianku," kata Adrian, mencermati kaca spion. "Rendra pasti sudah melacaknya. Kita butuh tempat baru." "Ada satu tempat," bisik Aruna, tatapannya kosong menatap jalan di depan. "Tempat di mana semua ini bermula. Tempat yang dia tidak akan pernah menduga kita datangi." Maya menatapnya. Panti asuhan. Reruntuhannya, Aruna mengangguk. Tidak ada yang pergi ke sana. Tanahnya terlalu bermasalah secara hukum, penuh rumor hantu. Tapi kita tahu kebenarannya. Dan mungkin di sanalah jawaban terakhir tersembunyi. Perjalanan memakan waktu berjam-jam. Mereka bergantian menyetir, menghindari jalan tol utama, memilih jalur tikus yang berliku. Surti tertidur lelah, kepalanya bersandar di bahu Maya. Dalam keheningan malam, Maya akhirnya bercerita. "Aku diadopsi oleh keluarga yang awalnya kaya, tapi bangkrut karena spekulasi bisnis. Mereka tidak baik. Aku kabur di usia 15, hidup di jalanan, belajar hacking untuk bertahan." Dia menatap tangannya sendiri. "Aku selalu mencari namamu. Saat akhirnya menemukanmu, sebagai filantropis terkenal, rasanya seperti dihajar. Kau hidup mewah di atas penderitaanku." "Aku tidak tahu, Maya," suara Aruna serak. "Setelah kebakaran, aku pingsan lama. Saat sadar, aku sudah di rumah sakit dengan keluarga angkat. Mereka bilang aku adalah satu-satunya korban selamat. Bahwa namaku Aruna. Aku percaya karena trauma itu menghapus banyak ingatan." "Dan liontin itu?" tanya Maya. "Bagianmu?" "Selalu ada di dalam bantalku. Seorang perawat memberikannya padaku saat aku pulang dari rumah sakit. Katanya, ini ada di tanganku yang tergenggam erat." Aruna menarik napas. "Aku tidak tahu itu separuh. Aku hanya tahu benda ini penting." Adrian, yang menyetir, menambahkan. "Rendra pasti menemukan dokumen warisan dari pengacara tua itu. Tapi ada yang mengganjal. Kalau warisan itu untuk kalian berdua, kenapa dia perlu menghancurkan Aruna secara publik? Kenapa tidak langsung menargetkan Maya saja?" "Karena," Maya menjawab pelan, "ada klausul dalam surat wasiat yang kubaca diam-diam di laptop Rendra. Warisan tidak boleh dialihkan atau dijual kecuali kedua ahli waris sepakat, atau salah satu dinyatakan tidak layak secara hukum karena tindakan kriminal." Dia memandang Aruna, rasa bersalah membayangi wajahnya. "Dia butuh kau jadi penjahat. Butuh bukti kuat bahwa kau tidak layak. Skandal penggelapan dana yatim piatu, itu sempurna. Dan kau membantunya mencapku sebagai penjahat," ucap Aruna, bukan sebagai tuduhan, tapi sebagai pernyataan pilu. Maya menunduk. Aku begitu buta oleh kebencian. Aku pikir itu keadilan. Tapi saat aku melihatmu di pengadilan rakyat, dihujat, diludahi, sesuatu dalam diriku terasa salah. Itu sebabnya aku tinggalkan petunjuk. Aku masih ingin kau punya kesempatan melawan." Mereka sampai di lokasi menjelang subuh. Reruntuhan panti asuhan kasih ibu tampak seperti kerangka raksasa yang tertidur di bawah cahaya bulan pucat. Tembok-tembok hitam oleh jelaga, sebagian atap sudah ambruk, semak belukar tumbuh liar di mana-mana. Suasana angker menggantung di udara. Dengan hati-hati, mereka membantu Surti keluar. Wanita tua itu memandang puing-puing dengan mata berkaca-kaca. "Ini, kamar kalian ada di sebelah timur. Dekat pohon mangga itu." Mereka masuk melalui celah yang dulu adalah pintu utama. Dekripsi Aruna bekerja saat dia mengingat denah tempat ini. Dia menuntun mereka ke sebuah ruangan kecil di sudut, ruangan yang dulu dia dan Maya tempati. Lantainya dipenuhi puing dan daun kering. Tapi di satu sudut, terlihat bekas lemari besi yang sudah berkarat. Aruna berjalan mendekat, berlutut. Dulu, Ibu Surti menyimpan dokumen penting di sini, dalam kotak anti api. Tapi kebakaran,
Sahut Maya. Lemari besi. Mungkin isinya selamat. Aruna dan Adrian mulai menggeser puing-puing. Dengan usaha keras, mereka berhasil membuka pintu lemari yang sudah macet. Di dalam, ada sebuah kotak logam kecil, sudah kusam tapi masih utuh. Dengan tangan gemetar, Aruna membukanya. Isinya, beberapa foto usang, surat-surat, dan sebuah amplop tebal berlabel, Wasiat Keluarga Wijaya. Mereka duduk di lantai, menggunakan senter ponsel untuk membaca. Surat wasiat itu jelas. Orang tua mereka, pasangan Wijaya, meninggalkan saham perusahaan, properti, dan dana tunai yang dikelola oleh sebuah lembaga keuangan. Nilainya sekarang setara dengan kekayaan yang sangat besar. Syaratnya, warisan hanya bisa diakses setelah kedua anak perempuan mereka, Aruna dan Maya Wijaya, berusia 25 tahun dan hadir bersama-sama. Dan ada lampiran, laporan polisi tentang kecelakaan orang tua mereka yang disengaja, serta surat dari pengacara keluarga yang menyebut adanya ancaman dari rekan bisnis yang ingin menguasai perusahaan. Orang tua mereka menitipkan anak-anak ke panti asuhan dengan nama samaran untuk melindungi mereka. Jadi, nama kita sebenarnya Wijaya, gumam Maya. Dan orang tua kita dibunuh, tambah Aruna, perih. Bukan kecelakaan. Tapi yang paling mengejutkan adalah catatan tambahan di amplop terpisah, ditulis tangan oleh pengasuh panti lama sebelum Surti. Untuk Aruna Semaya. Jika kalian membaca ini, berarti bahaya masih mengintai. Orang yang mengancam orang tua kalian adalah mitra bisnis mereka, bernama Hartono. Dia masih mencari kalian. Jangan percaya siapapun. Cari Bapak Sudirman di notaris ini, hanya dia yang memegang kode akhir akses dana. Hartono. Aruna mengulang. Pemilik Yayasan Kebangkitan Bunda. Rekan Rendra. Dan pengacara yang bekerja sama dengan Rendra, pasti Bapak Sudirman yang sudah disingkirkan atau dibeli. Simpul Adrian. Tiba-tiba, suara derit dari luar. Mereka membeku. Senter padam. Dari balik jendela yang pecah, mereka melihat cahaya lampu senter menyapu halaman. Mereka di sini, bisik Adrian. Cepat, kita harus keluar. Tapi sudah terlambat. Suara langkah berat mendekat. Rendra muncul di ambang pintu reruntuhan, dikelilingi 4 orang yang kali ini terlihat lebih profesional. Bukan pengawal biasa, melainkan preman bayaran. Sentimental, kembali ke tempat kejadian. Ucap Rendra, suaranya dingin di kesunyian malam. Aku tahu kalian akan datang ke sini. Ada GPS di mobil Adrian. Adrian mengutuk dalam hati. Berikan kotak itu, perintah Rendra. Tidak, sahut Aruna, berdiri melindungi Maya dan Surti. Rendra menghela napas. Aruna, kau selalu begitu gigih. Tapi lihat sekelilingmu. Kau kalah jumlah. Berikan wasiat itu, aku akan membuat kematian kalian cepat. Kebakaran tragis lagi, kembalinya para korban ke lokasi bencana lama dan tewas. Media akan menyukainya. Salah satu preman melangkah mendekat. Saat itulah, Surti tiba-tiba berteriak. Jangan sentuh anak-anakku. Dengan kekuatan tak terduga, wanita tua itu melemparkan segenggam debu dan pasir ke arah preman terdepan, membuatnya sementara buta. Itu memberi kesempatan. Lari. Ke arah dapur lama, teriak Surti. Mereka berlari. Reruntuhan menjadi labirin yang berbahaya. Kayu-kayu lapuk patah, puing berhamburan. Di kejauhan, sirene mulai terdengar, pasti tetangga yang mendengar keributan. Di ruang dapur yang setengah terbuka, mereka terpojok. Hanya ada satu jalan keluar, jendela kecil yang menghadap ke sungai di belakang panti. Kalian naik dulu, desak Adrian, mengambil pecahan besi sebagai senjata. Tidak, kali ini kita tidak terpisah, tegas Aruna, menggenggam tangan Maya. Kita menghadapinya bersama. Rendra dan anak buahnya muncul. Wajahnya sudah tak sabar. Akhirnya, tepat saat preman akan menangkap mereka, Maya tiba-tiba mengangkat kotak wasiat tinggi-tinggi. Kau inginkan ini? Ambil. Dan dengan sekuat tenaga, dia melemparkan kotak itu ke atas reruntuhan di samping mereka, ke arah ruangan yang atapnya paling rapuh. Rendra menjerit, ambil. 2 preman memanjat. Tapi beban mereka membuat struktur yang sudah lapuk itu grogi.
Dengan suara mengerikan, langit-langit runtuh, menimbun kedua preman dan, yang lebih penting, menutupi jalan masuk. Debu beterbangan. Rendra terbatuk-batuk, terpisah oleh tumpukan puing baru. Dari balik reruntuhan, hanya terdengar suara kutukan dan erangan preman yang tertimpa. Sekarang, Adrian mendorong mereka ke jendela. Satu persatu mereka melompat, mendarat di semak belukar tepi sungai. Mereka berlari sepanjang tepian, meninggalkan reruntuhan dan teriakan Rendra yang semakin menjauh. Setelah merasa aman, mereka berhenti, terengah-engah. Kotak wasiat itu hilang, tertimbun reruntuhan. Tapi Aruna tersenyum tipis, membuka ikat pinggangnya. Di balik lapisan kain, terselip foto-foto dan surat wasiat asli yang telah dia sembunyikan saat Maya melempar kotak kosong. Kau sudah berpaling?" tanya Maya kagum. "Aku belajar," jawab Aruna. "Kita masih punya bukti. Dan kita tahu musuh kita, Hartono dan Rendra. Kita tahu motivasi mereka, warisan dan pengambil alihan yayasan. Dan sekarang," dia menatap Maya, "kita bersatu." Maya mengangguk, air mata mengalir. Aku minta maaf, Kak, untuk segalanya." Aruna memeluknya erat. "Kita telah dimanipulasi sejak kecil. Tapi sekarang kita tahu kebenaran. Dan kita akan melawan." Sirene polisi semakin dekat ke arah panti. Mereka harus pergi. Tapi api yang dulu memisahkan mereka, kini telah padam. Digantikan oleh api baru. Tekad untuk memperbaiki kesalahan, mengungkap kejahatan, dan merebut kembali hidup mereka yang dicuri. Perjalanan mencapai puncaknya. Pertempuran terakhir akan segera dimulai. Dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, dua saudari itu berdiri di sisi yang sama, siap menghadapi bayangan yang mengancam dari balik mahkota kebohongan. Kabut pagi menyelimuti kota ketika mereka tiba di tempat persembunyian baru, sebuah rumah kontrakan kecil di kawasan industri yang telah lama mati. Suara mesin pabrik yang sudah tak beroperasi hanya menjadi latar sunyi yang menyedihkan. Di dalam ruangan pengap dengan dinding cat mengelupas, mereka duduk mengelilingi meja kayu sederhana, menatap dokumen-dokumen yang selamat. "Hartono," ucap Aruna, menatap nama yang tercetak di beberapa dokumen clipping lama yang mereka selamatkan. Konglomerat yang selama ini menjadi donatur terbesar Yayasan Kebangkitan Bunda, dan yang mendanai Partai Rendra. Maya mengangguk pelan, wajahnya pucat oleh penyesalan dan kelelahan. "Rendra sering bertemu dengannya. Aku pikir itu hanya urusan politik. Tapi, ada satu kali, di pesta tertutup, aku dengar mereka membicarakan proyek pewarisan. Aku tidak mengaitkannya dengan kita waktu itu." Surti, yang duduk di kursi dengan selimut di pangkuannya, menarik napas dalam. "Hartono, nama itu, aku ingat sesuatu." Matanya berkerut memeras ingatan. Beberapa bulan sebelum kebakaran, ada pria berjas mahal datang ke panti. Dia berbicara dengan pengasuh kepala lama, Ibu Tuti. Setelah itu, Ibu Tuti selalu cemas. Dia bilang pada kami, "Jaga baik-baik anak-anak Wijaya." Lalu, dia meninggal mendadak. Dokter bilang serangan jantung. "Anak-anak Wijaya," desis Aruna. "Jadi pengasuh kepala tahu identitas asli kita." "Dan dia dibungkam," tambah Adrian, mengetik cepat di laptopnya. "Aku masuk ke arsip rumah sakit kota lama. Laporan kematian Ibu Tuti, ada ketidaksesuaian. Dia dibawa dengan gejala keracunan, bukan serangan jantung. Tapi laporan resmi diubah. Hartono membunuhnya." Simpul Maya, suaranya bergetar. "Karena dia tahu kita adalah ahli waris yang dia cari. Dia ingin menghapus jejak kita." "Tapi kebakaran gagal membunuh kita," lanjut Aruna, pikiran bekerja cepat. "Kita selamat, meski terpisah. Dan selama 20 tahun, dia terus mencari. Sampai akhirnya, dia menemukan kita melalui Rendra." "Rendra menikahimu bukan karena cinta," Adrian menatap Aruna. "Tapi karena akses. Dia bekerja untuk Hartono. Pernikahan itu adalah jalan masuk untuk mengawasimu, mempelajari kebiasaanmu, dan akhirnya, menghancurkanmu saat warisan sudah bisa diakses." Aruna merasa mual. Setiap kenangan manis pernikahannya, setiap kata sayang, setiap pelukan, apakah semuanya sandiwara?
Jadi semua ini direncanakan sejak awal. Lebih dari itu, Adrian membuka tab browser baru. Aku telusuri perusahaan Hartono. Dia punya anak satu-satunya, laki-laki, yang cacat fisik dan mental sejak kecil. Menurut sumber, anak itu tidak akan pernah bisa mengelola bisnis. Hartono butuh ahli waris pengganti, atau butuh cara untuk mengalihkan kekayaannya sendiri ke dalam bentuk lain sebelum dia meninggal. Warisan kita, bisik Maya, tersadar. Dia ingin mencaplok warisan orang tua kita, menggabungkannya dengan kekayaannya, lalu mungkin mewariskan semuanya pada anaknya melalui jalan belakang. Tapi ada syarat kedua, ahli waris harus setuju. Aruna mengingat. Makanya dia perlu membuat kita bermusuhan. Satu jadi penjahat, yang lain jadi korban. Lalu, dengan dokumen palsu, dia bisa mengaku sebagai wali sah atau penasihat keuangan yang berhak mengelola warisan atas nama kita, atau bahkan memaksa kita menandatangani pengalihan. Ruang itu hening sejenak. Skala konspirasi ini jauh lebih besar dan lebih keji dari yang mereka bayangkan. Ini bukan sekadar balas dendam atau keserakahan uang. Ini adalah penghapusan identitas yang sistematis, perampasan hidup yang direncanakan puluhan tahun. Kita harus memutuskannya dari akar, ucap Aruna, bangkit. Matanya yang dulu penuh keraguan, kini membara dengan tekad baja. Kita harus berhadapan langsung dengan Hartono. Itu bunuh diri, protes Adrian. Dia orang paling berkuasa di kota ini. Jaringannya luas, termasuk aparat. Tidak jika kita membongkarnya di depan publik. Dengan bukti yang tidak bisa dia bantah. Aruna memandang dokumen di atas meja. Kita punya surat wasiat. Laporan kematian mencurigakan Ibu Tuti. Jejak digital Rendra yang mengalihkan dana. Tapi itu belum cukup. Kita butuh pengakuan. Atau bukti langsung bahwa Hartono memerintahkan semua ini. Maya berdiri, wajahnya dipenuhi tekad baru. Aku tahu cara masuk. Selama menjadi asistenmu, aku juga menjadi mata-mata Rendra untuk Hartono. Aku punya akses ke server pribadi Hartono, terbatas, tapi cukup. Dan aku tahu dia mengadakan pertemuan rahasia dengan investor asing besok malam di villa pribadinya di pegunungan. Keamanan akan ketat, tapi ada satu celah. Sistem pengatur suhu dan listrik villa itu terhubung dengan jaringan luar yang rentan. Aku yang memasangnya dulu atas permintaan Rendra, mungkin sebagai jebakan, atau mungkin dia tidak mengira aku akan melawan. Adrian berseri. Jika kita bisa masuk ke sistem itu, kita bisa mengaktifkan alat perekam tersembunyi, atau bahkan mengalihkan koneksi ke siaran langsung terenkripsi. Atau, Aruna memotong, kita bisa masuk sendiri dan menghadapinya langsung di ruangannya. Ambil pengakuan. Terlalu berisiko, sanggah Surti, khawatir. Tidak lebih berisiko daripada terus diburu seperti tikus, jawab Aruna. Ini satu-satunya cara, Bu. Hartono harus dihentikan sebelum dia mengubur kita semua. Rencana pun disusun dengan cepat. Adrian akan mengurus peretasan sistem keamanan dan penyediaan jalur komunikasi. Maya, dengan pengetahuan detail layout villa, akan memetakan jalan masuk dan keluar. Aruna yang akan masuk, karena dialah target utama Hartono, dan kehadirannya akan paling mengguncang. Aku ikut, tegas Maya. Kita berdua. Dia ingin kedua ahli waris? Baik, dia akan mendapatkannya. Sekaligus. Pertukaran pandang penuh makna terjadi antara kedua saudari itu. Perseteruan 20 tahun lenyap, digantikan oleh kesatuan tujuan yang solid. Mereka mungkin terluka, mungkin penuh bekas luka, tetapi mereka bersama. Esok harinya, mereka mempersiapkan segalanya. Adrian berhasil mendapatkan peralatan penyadap mini dan kamera tersembunyi dari kontaknya. Mereka juga menyiapkan paket data berisi semua bukti untuk dikirim otomatis ke beberapa media besar, pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi jika sesuatu terjadi pada mereka. Malam itu, saat langit diselimuti kegelapan tanpa bintang, mereka bergerak. Villa Hartono terpencil di lereng gunung, dikelilingi hutan. Mereka parkir jauh, melanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalur hewan yang diketahui Maya. Dari kejauhan, villa itu seperti istana yang memancarkan cahaya lembut. Tapi Adrian, melalui AirPage, berbisik tegang. Sensor gerak di setiap sudut.
Tapi aku sudah nonaktifkan yang di sisi timur. Ada blind spot selama 2 menit karena pergantian sistem backup. Kalian harus cepat. Dengan isyarat, Aruna dan Maya merayap. Mereka melewati pagar, menyusuri semak, sampai ke pintu servis di belakang. Maya memasukkan kode digital, kode yang dia ingat dari saat pemasangan. Pintu terbuka pelan. Di dalam, villa itu megah dan sunyi. Lantai marmer, lukisan mahal, tetapi terasa seperti kuburan yang mewah. Mereka bergerak menuju ruang kerja Hartono di lantai 2, menghindari 2 petugas keamanan yang sedang bertugas dengan bantuan informasi real-time dari Adrian. Sampai di depan pintu kayu ukir tebal, mereka berhenti. Dari balik pintu, terdengar suara percakapan, suara Rendra dan seorang lelaki parubaya berwibawa, pastilah Hartono. Mereka menghilang lagi. Tapi tidak masalah. Saya sudah menguasai mayoritas saham Yayasan Aruna melalui perusahaan Shell. Warisan mereka tinggal formalitas. Pengadilan akan memenangkan kita. Saya tidak mau formalitas, Rendra. Saya ingin kepastian. Kedua gadis itu harus lenyap. Seperti orang tua mereka dulu. Aruna menggigit bibirnya hingga berdarah. Maya menggenggam tangannya, memberi kekuatan. Saya atur kecelakaan. Mobil mereka akan ditemukan di jurang besok pagi. Dengan surat wasiat palsu yang meninggalkan segalanya pada yayasan saya, yang kemudian akan Anda kelola. Bagus. Akhirnya, setelah 20 tahun. Itu saatnya. Aruna mendorong pintu. 2 pria di ruangan itu membeku. Rendra hampir menjatuhkan gelas anggurnya. Hartono, pria berambut perak dengan mata tajam seperti elang, menatap mereka tanpa ekspresi, seolah sedang menunggu. Lama tidak bertemu, Putri-Putri Wijaya, ucap Hartono, suaranya halus namun menusuk. Saya tahu kalian akan datang. Sensor di pintu tadi memberitahu. Rendra mencoba bersikap garang. Kalian pikir bisa mengalahkan kami? Di sini? Kami tidak sendirian, sahut Aruna, mengangkat jarinya yang memakai cincin dengan kamera mikro. Setiap kata kalian terekam dan dikirim langsung. Hartono tertawa. Tertawa dingin dan panjang. Sayang sekali, sinyal di villa ini sudah diblokade. Tidak ada yang keluar. Dia membuka laci meja, mengeluarkan sebuah pistol kecil. 20 tahun lalu, api gagal. Malam ini, tidak akan. Tapi sebelum dia bisa mengangkat senjata, Maya berteriak. Adrian, sekarang. Lampu padam seketika. Alarm kebakaran berbunyi nyaring, sirene meraung. Penyemprot air otomatis menyala, membasahi segalanya. Dalam kekacauan itu, Aruna dan Maya melompat ke samping. Lari. Ke teras, teriak Maya. Mereka berlari, tergelincir di lantai basah. Di belakang, teriakan Rendra dan suara tembakan yang menggelegar di ruangan tertutup. Satu peluru mengoyak lengan baju Aruna, tapi dia terus berlari. Mereka mencapai teras luas yang menghadap ke lembah. Di bawah, lampu-lampu mobil mendekat, keamanan villa berdatangan. Mereka terjebak. Hartono dan Rendra muncul di pintu teras, dikelilingi 4 pengawal bersenjata. Akhir permainan, ucap Hartono, mengarahkan pistol. Turuni warisan orang tuamu dengan menandatangani ini, atau terjun dari sini. Dia menyodorkan selembar kertas. Di kejauhan, Aruna bisa melihat Adrian di monitor laptop kecil di saku Maya. Dia sedang berusaha menerobos blokade sinyal. Waktu hampir habis. Tapi Aruna teringat sesuatu, kata-kata Surti tentang orang tuanya. Mereka adalah pejuang. Dan darah itu mengalir dalam dirinya. Dia melangkah maju, menghadapi Hartono. Kau bunuh orang tua kami. Kau bakar panti asuhan. Kau hancurkan hidup kami. Tapi kau lupa satu hal. Apa itu? Sindir Hartono. Kami adalah Wijaya. Dan kami bangkit dari abu. Dan saat itulah, dari dalam villa, suara sirene polisi meraung keras. Lampu biru merah berkelap-kelip membanjiri halaman. Speaker menyatakan, ini polisi. Serahkan senjata. Hartono terkejut, menoleh ke belakang. Itulah kesempatan yang ditunggu Maya. Dia menyambar vas bunga besar di pinggir teras, dan melemparkannya ke arah pengawal terdekat.
Kekacauan pecah. Polisi menerobos. Dalam keributan itu, Aruna melihat Rendra mencoba kabur, tapi tersandung dan jatuh dari balkon teras ke kolam renang di bawah. Jeritannya memecah malam. Hartono, panik, mengarahkan pistol ke Aruna lagi. Tapi sebelum dia menembak, tangan kuat mencekal pergelangannya dari belakang. Adrian, dengan bantuan petugas polisi yang dikirimnya paket data lebih awal, berhasil masuk. "Sudah cukup, Pak Hartono," kata seorang inspektur polisi, merampas senjatanya. "Kami punya cukup bukti untuk pembunuhan, pemalsuan, konspirasi, dan penggelapan." Hartono diam, wajahnya yang dulu berwibawa kini hancur. Matanya menatap Aruna dan Maya dengan kebencian tak terperi. "Kalian tidak akan pernah menang. Jaringanku terlalu luas." "Kami tidak perlu mengalahkan semua jaringannya," jawab Aruna, tenang. "Cukup memotong talinya." Saat Hartono dibawa pergi, Maya mendekati Aruna. Di kejauhan, Rendra dicabut dari kolam, tangan terborgol. Malam yang penuh ketegangan akhirnya berakhir. Mereka berdiri di teras, melihat fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Merah jingga merekah, mengusir kegelapan. "Kita menang?" tanya Maya, lelah. "Pertempuran ini, iya," jawab Aruna, memeluk bahu adiknya. "Tapi perang untuk hidup kita yang sesungguhnya, baru akan dimulai." Dan untuk pertama kalinya, mereka menyambut pagi itu bersama, dengan luka yang masih perih, tapi dengan harapan baru yang bersinar lebih terang dari mentari pagi. Ruangan interogasi itu dingin, berbau disinfektan dan keputusasaan. Di balik meja besi, Hartono duduk dengan kemeja lengan panjang yang masih sempurna, meski kerahnya sudah kusut. Wajahnya adalah topeng ketenangan, tetapi mata yang mengamati setiap gerik Aruna dan Maya seperti reptil yang terluka. Di seberangnya, Aruna dan Maya duduk berdampingan. Di belakang kaca satu arah, Adrian, Surti, dan beberapa penyidik menyaksikan. Rekaman dari cincin kamera Aruna, yang ternyata sempat mengirimkan burs data singkat sebelum sinyal terblokir, ditambah bukti-bukti digital Adrian, telah membuka pintu penyelidikan yang lebih dalam. "Kalian pikir ini sudah selesai?" Hartono membuka pembicaraan, suaranya datar. "Saya hanya perlu satu panggilan telepon." "Teleponmu sudah disadap, Pak Hartono," sahut seorang penyidik muda di samping Aruna. "Dan kita sedang membongkar jaringanmu. Mulai dari notaris yang kamu ancam, hingga petugas rumah sakit yang memalsukan laporan kematian Ibu Tuti." Hartono mengabaikannya. Dia menatap Aruna. "Kau mirip ibumu." Dia juga sama keras kepalanya. "Dan lihat bagaimana akhirnya." Aruna menahan gejolak emosi. "Kau mengakuinya? Bahwa kau yang membunuh orang tua kami?" "Membunuh?" Hartono menyeringai tipis. "Itu kata yang kasar. Mereka menolak kemitraan yang menguntungkan. Perusahaan keluarga Wijaya dulu menguasai lahan yang sangat saya butuhkan untuk ekspansi. Mereka menolak menjual. Kecelakaan mobil itu memang disayangkan. Dan kami, dua anak kecil yang tidak bersalah, kau kirim orang untuk membakar panti asuhan." Maya mengepalkan tangan di pangkuan. "Itu kesalahan bawahan saya yang terlalu bersemangat. Perintah saya hanya mengancam pengasuh agar menyerahkan kalian. Api itu di luar kendali." Dia berkata begitu seolah membicarakan kesalahan kecil dalam rapat bisnis. "Lalu selama 20 tahun kau memburu kami," desis Aruna. "Mengapa? Kami tidak mengingat apapun. Kami masih anak-anak." "Karena surat wasitnya memiliki klausul unik," jawab Hartono. Untuk pertama kalinya ada cahaya keserakahan murni di matanya. "Jika kedua ahli waris meninggal sebelum mengklaim, harta itu akan disumbangkan ke yayasan amal yang ditunjuk, yayasan yang kebetulan saya dirikan. Tapi jika salah satu hidup dan mengklaim, seluruh warisan harus dibagikan. Saya tidak bisa mengambil risiko kalian suatu hari ingat atau muncul. Saya harus memastikan kalian lenyap, atau mengontrol kalian." Rendra, di ruang interogasi terpisah, sudah mulai berantakan. Tekanan bukti dan ancaman hukuman panjang membuatnya membuka segalanya. Dia mengaku direkrut Hartono sejak awal karir politiknya. Pernikahan dengan Aruna adalah rencana Hartono untuk menempatkan mata-mata di dekat ahli waris.
Skandal penggelapan dana adalah cara untuk menghancurkan kredibilitas Aruna sekaligus mengalihkan aset yayasannya ke kendali Hartono melalui Yayasan Kebangkitan Bunda. Dia berjanji saya akan jadi gubernur, lalu menteri, ratap Rendra di rekaman yang diperdengarkan pada Hartono. Saya hanya alat. Dialah dalangnya. Hartono mendengus. Pengecut. Semua orang punya harga, sayangnya harganya murah. Tapi pertanyaan terbesar masih mengganjal. Aruna menatapnya. Siapa yang memulai kebakaran di panti? Siapa yang sebenarnya tewas dalam api itu? Hartono terdiam lama. Lalu, dengan perlahan, dia berkata, "Itu kebetulan yang beruntung bagi saya. Anak yang tewas adalah anak perempuan lain yang kebetulan memakai liontin kalian, hadiah dari ibu kalian untuk semua anak di panti. Bukan?" Saat api menyala, seorang pengasuh yang panik menyelamatkan anak yang dia kira adalah Maya, karena liontinnya. Tapi itu adalah anak lain. Jenazahnya terlalu rusak untuk dikenali. Saya memanfaatkan itu. Membuat laporan resmi bahwa Maya yang tewas, dan Aruna hilang. Dengan begitu, warisan tetap tertunda, karena ahli waris kedua tidak diketahui keberadaannya, dan saya punya waktu untuk mencari kalian berdua. Maya menunduk, bahunya bergetar. Selama ini, dendamnya dibangun di atas kebenaran yang dipelintir. Dia bukan ditinggalkan, melainkan diselamatkan oleh pengasuh yang salah identitas. Aruna bukan kabur, melainkan hilang dalam kekacauan dan akhirnya diadopsi dengan identitas baru demi keselamatannya. Liontin, bisik Maya. Jadi, itu memang milik kami berdua, tapi juga ada replika untuk anak lain. Ibu kalian dermawan. Dia memberi liontin serupa pada beberapa anak yatim di panti sebagai tanda kasih. Jelas Hartono, kini terdengar lelah. Ironis, bukan? Kemurahan hati ibumu justru memicu semua kesalahpahaman ini. Penyidik kemudian menyerahkan sebuah dokumen baru, hasil penggeledahan Villa Hartono. Ada buku harian digital tersembunyi. Di dalamnya, catatan detail setiap langkah Hartono, pembunuhan orang tua Wijaya, tekanan pada notaris, pembelian petugas rumah sakit, bahkan komunikasi dengan preman yang membakar panti. Kau mencatat semuanya? Tanya penyidik utama, heran. Kekuasaan sejati, jawab Hartono dengan bangga yang menyedihkan, adalah ketika kau bisa mencatat kejahatanmu sendiri dan tahu tidak ada yang bisa menyentuhmu. Saya keliru. Aruna merasa tak ada lagi yang perlu dikatakan. Kebenaran itu pahit, mengerikan, tapi akhirnya jelas. Dia memandang Maya, melihat air mata yang mengalir di pipi adiknya. Bukan air mata kebencian lagi, melainkan air mata kelegaan dan penyesalan yang dalam. Mereka keluar dari ruang interogasi, meninggalkan Hartono yang mulai berdiskusi dengan pengacaranya dengan suara parau. Di ruang tunggu, Surti langsung memeluk mereka berdua. Sudah selesai, anak-anak. Sudah selesai. Tapi Aruna tahu, belum. Ada satu hal terakhir yang harus dilakukan. Esok harinya, di sebuah konferensi pers yang dihadiri media nasional, Aruna dan Maya berdiri bersama. Di belakang mereka, Adrian dan Surti memberikan dukungan diam-diam. Aruna mengangkat mikrofon. Suaranya jernih, meski sesekali bergetar. Beberapa minggu terakhir, nama saya menjadi berita karena tuduhan keji. Hari ini, saya tidak hanya akan membersihkan nama saya, tetapi juga mengungkap konspirasi yang telah meracuni hidup keluarga saya selama 20 tahun. Dia menceritakan semuanya. Mulai dari identitas asli mereka sebagai keluarga Wijaya, pembunuhan orang tua mereka, kebakaran panti yang dimanipulasi, hingga rencana Hartono dan Rendra untuk menguasai warisan dan menghancurkan mereka. Dia menunjukkan dokumen-dokumen asli, rekaman suara dari interogasi, dan kesaksian Surti. Media heboh. Sorotan kamera berkedip-kedip. Pertanyaan berhamburan. Lalu, giliran Maya. Dia menarik napas dalam. Saya adalah Maya, adik kandung Aruna. Dan selama ini, saya hidup dalam kebohongan dan kebencian yang ditanamkan oleh orang yang memanfaatkan luka saya. Saya yang melaporkan kakak saya atas tuduhan palsu. Saya yang menjadi alat untuk menghancurkannya. Air matanya jatuh. Aruna, maafkan saya. Maafkan saya karena tidak mempercayaimu. Maafkan saya karena membiarkan kebencian membutakan mata saya.
Aruna meraih tangan Maya, memegangnya erat. Kita telah menjadi korban selama terlalu lama. Sekarang, kita adalah penyintas. Dan kita akan membangun kembali apa yang diambil dari kita, bukan untuk kekayaan, tapi untuk keadilan dan memori orang tua kita. Konferensi pers itu menjadi momentum yang mengguncang. Dalam hitungan jam, kasus ini menjadi sorotan nasional. Tekanan publik memaksa aparat bergerak cepat. Hartono dan Rendra resmi ditahan, jaringan mereka mulai dibongkar. Yayasan Kasih Bunda dikembalikan pengelolaannya pada Aruna, dengan pengawasan ketat dari pihak berwenang. Malam itu, di sebuah apartemen sementara yang disediakan Adrian, Aruna dan Maya duduk di balkon. Kota di bawah mereka berkelap-kelip, hidup dengan segala kompleksitasnya. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Maya, memandangi bintang yang jarang terlihat di langit kota. "Kita klaim warisan itu," jawab Aruna. "Tapi tidak untuk kita saja. Kita akan gunakan untuk membangun yayasan yang lebih besar, yang melindungi anak-anak dari kejahatan seperti yang kita alami. Kita akan beri nama Yayasan Wijaya untuk menghormati orang tua kita." Maya tersenyum, senyum pertama yang tulus dan ringan sejak mereka bertemu kembali. "Aku akan membantumu selamanya. Dan aku akan mengajarmu semua yang ku ketahui," balas Aruna. "Kita saudari, bersatu." Mereka bersandar bahu-membahu. Badai mungkin belum sepenuhnya reda. Proses hukum akan panjang, trauma akan butuh waktu sembuh, dan dunia luar masih akan penuh dengan tatapan dan bisikan. Tapi mereka memiliki sesuatu yang lebih kuat dari segalanya: kebenaran dan satu sama lain. Puncak konflik telah terlampaui. Musuh-musuh mereka berada di balik jeruji. Kini, yang tersisa adalah memunguti serpihan diri mereka yang tercerai-berai, dan menyusunnya kembali menjadi mozaik yang lebih kuat, lebih indah, dan lebih manusiawi. Perjalanan penyembuhan telah dimulai, dipandu oleh cahaya pagi setelah malam yang paling gelap. Bab 9, Membangun dari Reruntuhan. Matahari pagi menyinari kantor baru Yayasan Wijaya, ruangan yang masih berbau cat segar dan kayu baru. Di dinding, hanya ada satu lukisan, foto orang tua mereka, pasangan Wijaya, yang tersenyum hangat. Aruna berdiri di depan jendela besar, memandang taman bermain yang sedang dibangun di bawah. Suara anak-anak tertawa dari panti asuhan sementara di sayap timur gedung, anak-anak pertama yang mereka terima, korban perdagangan manusia yang baru saja diselamatkan. Maya masuk, membawa setumpuk dokumen. Wajahnya masih ada bayangan kelelahan, tetapi sorot matanya sudah lebih tenang. Surat persetujuan dari pengadilan. Warisan sudah resmi dialihkan atas nama kita berdua. Hakim juga memberikan restitusi atas kerugian moral selama ini. Aruna menerima dokumen itu, jemarinya membelai stempel resmi di atas kertas. "Ini bukan kemenangan, Maya. Ini tanggung jawab yang jauh lebih besar." Setahun telah berlalu sejak pengakuan di balik jeruji. Proses hukum berjalan lambat namun pasti. Hartono dan Rendra menunggu persidangan dengan tuntutan berlapis. Pembunuhan berencana, pemalsuan, penggelapan, konspirasi. Jaringannya, seperti yang dia sombongkan, memang luas. Tapi satu persatu, seperti domino, mulai tumbang di bawah tekanan bukti dan sorotan media yang tak kunjung padam. Yayasan Kasih Bunda yang dahulu megah telah dibubarkan secara resmi. Asetnya yang tersisa digabungkan dengan warisan keluarga Wijaya untuk membangun sesuatu yang baru, dengan transparansi mutlak. Setiap sen diumumkan publik. Setiap proyek dipantau oleh Dewan Pengawas Independen yang terdiri dari mantan hakim, aktivis, dan, yang paling menyentuh, perwakilan dari anak-anak yang mereka lindungi. Adrian menunggu di ruang rapat, ucap Maya. Dia membawa perkembangan baru. Adrian, yang kini menjadi kepala keamanan siber yayasan, sudah duduk dengan laptop terbuka. "Kita dapat ancaman lagi," katanya langsung pada inti. "Dari akun samaran, tapi jejaknya mengarah ke salah satu konglomerat yang dulu dekat dengan Hartono. Mereka tidak terima warisan Wijaya, lepas dari genggaman mereka." Aruna menghela napas. Apa isinya? Gambar-gambar mengerikan. Ancaman akan membakar panti lagi. Adrian menunduk. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, mereka tahu detail tentang Surti. Lokasi panti jompo barunya. Maya menggigit bibir.
Kita harus pindahkan Bu Surti ke sini, di dalam kompleks yayasan. Tidak, tolak Aruna dengan lembut. Itu menjadikannya target yang lebih jelas. Kita beri dia pengawalan ketat, dan kita pasang sistem keamanan terbaik. Tapi kita tidak boleh mundur atau bersembunyi. Itu yang mereka inginkan, kita takut, lalu menyerah. Lalu apa yang kita lakukan? Tanya Maya. Kita lawan dengan terang, jawab Aruna. Kita undang media, kita umumkan ancaman itu, kita tunjukkan bahwa kita tidak takut. Dan kita perkuat yayasan ini bukan hanya sebagai tempat amal, tapi sebagai benteng bagi mereka yang tak punya suara. Rencana itu berisiko, tapi Maya dan Adrian setuju. Mereka sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Minggu berikutnya, di tengah acara pembukaan resmi Yayasan Wijaya, Aruna berdiri di panggung dengan mikrofon. Di hadapannya, puluhan wartawan, donatur, anak-anak panti, dan masyarakat umum. Di sampingnya, Maya dan Surti, yang dengan berani hadir meski ancaman masih membayang. Yayasan ini, ucap Aruna, suaranya menggema, dibangun di atas penderitaan, pengkhianatan, dan kehilangan. Tapi juga dibangun di atas ketahanan, kebenaran, dan cinta. Kami tidak akan lagi diam terhadap ketidakadilan. Yayasan Wijaya tidak hanya akan memberikan tempat berlindung, tetapi juga bantuan hukum, pemulihan trauma, dan pendidikan bagi anak-anak korban kejahatan. Lalu, dengan tenang, dia mengangkat selembar kertas. Beberapa hari yang lalu, kami menerima ancaman pembakaran. Ancaman terhadap ibu kami, Bu Surti. Ancaman terhadap anak-anak di sini. Gasps terdengar dari hadirin. Kamera berkedip lebih cepat. Tapi kami tidak akan mundur. Kami di sini justru karena itu. Karena masih ada orang di luar sana yang berpikir ketakutan bisa mengendalikan kita. Hari ini, saya umumkan, Yayasan Wijaya membentuk satuan tugas khusus untuk melacak dan melaporkan setiap ancaman terhadap lembaga amal manapun di negeri ini. Kami bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga anti perdagangan manusia. Kami adalah cahaya, dan kami tidak akan padam. Sorak-sorai bergemuruh. Maya memandang kakaknya dengan kekaguman yang dalam. Aruna bukan lagi filantropis yang hanya tersenyum di foto. Dia adalah pejuang yang bangkit dari abu skandal, dengan luka yang masih segar tetapi tekad yang membara. Setelah acara, seorang perempuan muda mendekati Maya. Matanya merah. Saya korban kekerasan dalam rumah tangga. Suami saya adalah orang berpengaruh. Tidak ada yang percaya saya. Apakah yayasan ini bisa membantu? Maya meraih tangan perempuan itu. Bisa. Kami punya pengacara dan psikolog. Kami akan membantumu. Itulah momen pencerahan bagi Maya. Selama ini, dia sibuk dengan dendam dan penebusan dosa pribadi. Tapi saat melihat ketakutan dan harap di mata perempuan asing itu, dia sadar, ini bukan hanya tentang dia dan Aruna. Ini tentang setiap orang yang teraniaya, yang suaranya dibungkam. Malam itu, di apartemen mereka yang kini mereka bagi, Maya menemui Aruna yang sedang menyusun proposal pendanaan. "Kak," ucapnya pelan. "Aku ingin memimpin divisi khusus untuk korban kekerasan domestik dan anak terlantar. Aku paham bagaimana rasanya merasa tidak punya tempat berlindung, tidak dipercaya." Aruna tersenyum, mata berkaca-kaca. "Aku sudah menunggumu mengatakan itu. Divisi itu sudah kusiapkan namanya, Maya S. Heaven. Sudah ada calon stafnya. Mereka menunggumu." Maya terharu. Kau sudah merencanakannya. Sejak kita bersatu kembali. Setiap orang punya keunikan. Kekuatanmu adalah empati yang dalam dan kemampuan untuk menyelami rasa sakit orang lain, karena kau pernah berada di sana. Itu yang akan membuat divisimu berhasil. Mereka berpelukan. Persaudaraan mereka yang dulu retak, kini tidak hanya diperbaiki, tetapi diperkuat oleh perjalanan pahit yang mereka lewati bersama. Keesokan harinya, kabar baik datang. Konglomerat yang mengirim ancaman itu ditangkap karena terlibat kasus suap besar. Jaringannya dengan Hartono terbongkar. Ancaman itu, alih-alih menakut-nakuti, justru menjadi bumerang yang menghancurkan mereka. Surti, yang kini tinggal di sebuah cottage aman di dalam area yayasan,
Sering menghabiskan sore dengan bercerita pada anak-anak panti tentang dua gadis kecil yang pemberani. Dia tidak menyebut nama. Tapi anak-anak itu, dengan naluri tajam mereka, tahu siapa yang dimaksud. Suatu sore, seorang anak perempuan berusia 8 tahun, korban penelantaran, menghampiri Aruna. "Ibu Aruna, aku dengar dulu ibu dan Tante Maya juga tinggal di panti. Apakah kalian juga sedih?" Aruna berjongkok, sejajar dengan anak itu. "Pernah. Tapi kami saling menemukan lagi. Seperti kalian di sini, kalian punya satu sama lain. Dan kalian punya kami. Kalau aku besar, aku ingin seperti ibu. Kuat. Kau sudah kuat, sayang. Bertahan sudah membuktikan itu." Bulan-bulan berlalu. Yayasan Wijaya berkembang pesat. Mereka tidak hanya menangani yatim piatu, tetapi juga menjadi pusat krisis bagi korban kejahatan. Maya S. Haven membuka hotline 24 jam, menyelamatkan puluhan wanita dan anak-anak dari situasi berbahaya. Media mulai memuji mereka bukan sebagai selebritas filantropi, tetapi sebagai agen perubahan yang nyata. Namun, di balik kesibukan, Aruna masih terbangun di malam hari, berkeringat dingin, mengingat api dan suara jeritan. Maya juga masih punya malam-malam di mana rasa bersalah membenamkannya. Mereka rutin bertemu dengan psikolog trauma, bersama-sama, karena penyembuhan mereka saling terkait. Di satu sesi, psikolog bertanya, "Apa hal terberat yang kalian hadapi sekarang?" Maya menjawab duluan, "Memaafkan diriku sendiri. Karena telah menyakiti kakakku, telah menjadi alat kejahatan." Aruna memegang tangannya. "Bagiku, adalah membayangkan bagaimana hidup kita seandainya orang tua kita masih ada. Atau seandainya kebakaran itu tidak terjadi. Tapi kalian tidak terjebak dalam seandainya," ujar psikolog. "Kalian memilih untuk membangun sekarang." Dan memang itulah yang mereka lakukan. Mereka membangun, bukan dari kayu dan batu, tetapi dari kepercayaan yang dipulihkan, dari cinta yang direklamasi, dan dari janji pada orang tua mereka yang terbunas untuk menjadikan dunia ini sedikit lebih baik, satu nyawa pada satu waktu. Di akhir tahun pertama Yayasan Wijaya, mereka mengadakan perayaan sederhana. Anak-anak panti tampil dalam drama kecil tentang dua saudari yang terpisah lalu bertemu kembali. Saat adegan bersatunya, Aruna dan Maya tak bisa menahan air mata. Surti, duduk di kursi roda dengan selimut di pangkuannya, tersenyum puas. "Lihat, Nak. Orang tuamu pasti bangga. Mereka mungkin kehilangan masa kecil, kehilangan orang tua, kehilangan 20 tahun bersama. Tapi di reruntuhan itu, mereka menemukan sesuatu yang lebih berharga, tujuan, dan satu sama lain. Dan dengan itu, mereka siap menyongsong bab terakhir hidup mereka, bukan sebagai korban, bukan sebagai penyintas, tetapi sebagai pembawa obor yang menerangi jalan bagi mereka yang masih tersesat dalam gelap." Kebun luas di belakang kompleks Yayasan Wijaya dipenuhi riuh rendah percakapan dan tawa. Di bawah tenda-tenda putih yang dihiasi bunga melati, duduk 300 orang, anak-anak yang kini remaja, ibu-ibu yang pernah ditolong Maya S. Haven, para donatur yang setia, staf yayasan, serta beberapa tokoh masyarakat dan mantan hakim yang pernah menangani kasus mereka. Di sebuah panggung sederhana, terpampang spanduk besar, merayakan 5 tahun cahaya, Yayasan Wijaya Maya S. Haven. Aruna, mengenakan kebaya sederhana warna krem, berdiri di samping Maya yang memakai tunik panjang warna tanah liat. Mereka tidak lagi terlihat seperti wanita yang pernah hancur oleh skandal dan pengkhianatan. Wajah mereka bercahaya, bukan oleh gemerlap duniawi, tetapi oleh kedamaian dan tujuan hidup yang jelas. Di pangkuan Maya, seorang bayi perempuan berusia 2 tahun tertidur pulas, putri angkatnya, yang diselamatkan dari rumah sakit saat ibunya, korban kekerasan, meninggal saat melahirkannya. Bayi itu dinamai Surtiwati, menggabungkan nama pengasuh mereka dan nama ibu kandung bayi. 5 tahun, ucap Aruna ke mikrofon, suaranya hangat dan mantap. 5 tahun sejak kami memutuskan untuk membangun dari reruntuhan. Bukan hanya reruntuhan bangunan, tapi reruntuhan kepercayaan, harga diri, dan masa lalu kami. Matanya menyapu hadirin. Dia melihat wajah-wajah yang dulu penuh luka, kini bersinar dengan harapan. Seorang remaja lelaki, Rudy, yang dulu korban perdagangan organ, kini dengan bangga memakai seragam sekolah menengah kejuruan,
dia belajar teknik komputer dengan beasiswa yayasan. Seorang wanita parubaya, Ibu Ani, yang lolos dari pernikahan paksa, kini menjadi koordinator dapur yayasan, wajahnya yang dulu muram kini sering tersenyum. Kami tidak sendiri, lanjut Aruna. Kami berdiri di atas doa orang tua kami yang tak sempat kami kenal, atas ketabahan Ibu Surti yang menjaga nyala ingatan, atas dedikasi setiap staf dan relawan, dan atas keberanian setiap orang yang memutuskan untuk bangkit bersama kami. Maya melangkah maju. Dulu, saya datang ke sini dengan hati penuh kebencian dan rencana penghancuran. Tapi yayasan ini, kakak saya, dan setiap anak yang tertawa di sini, mengajarkan saya arti sesungguhnya dari pemulihan. Pemulihan bukan melupakan luka, tetapi menjadikan luka itu sebagai kekuatan untuk menyembuhkan orang lain. Dia menunjuk ke arah divisi Maya S. Haven, yang telah berkembang menjadi jaringan nasional dengan 20 rumah aman. Setiap wanita dan anak yang berani keluar dari kegelapan adalah pahlawan. Dan mereka mengajarkan saya bahwa kita tidak perlu mahkota emas atau tahta untuk menjadi ratu. Ratu sejati adalah dia yang memberdayakan ratu-ratu lainnya. Tepuk tangan bergemuruh. Surti, yang kini duduk di kursi roda dengan bunga melati di sanggulnya, mengusap air mata bahagia. Adrian, yang sudah menikah dengan seorang konselor yayasan dan dikaruniai seorang anak, memberi mereka kedua jempol dari barisan depan. Acara dilanjutkan dengan penyerahan beasiswa dan penghargaan pada relawan terbaik. Lalu, tiba saat yang paling ditunggu, peresmian Taman Phoenix, sebuah taman bermain dan refleksi yang dibangun di atas lahan bekas panti asuhan kasih ibu. Tanahnya telah mereka tebus, dibersihkan dari masa lalu kelam, dan diubah menjadi simbol kebangkitan. Disinilah kami jatuh, ucap Aruna, suaranya bergetar halus. Dan disinilah kami bangkit. Taman ini tidak hanya untuk bermain, tetapi untuk mengingatkan kita semua. Dari abu terkelam, kehidupan baru bisa tumbuh. Asalkan kita memilih untuk bangkit. Setelah acara, saat matahari sore mulai keemasan, Aruna dan Maya menyendiri di sebuah gazebo di sudut Taman Phoenix. Di depan mereka, air mancur kecil berdesir menenangkan. Bayi Surti kecil sudah dibawa oleh pengasuh untuk tidur. Dia akan tumbuh dengan cerita yang berbeda dari kita, ucap Maya, memandangi arah bayi itu di bawah. Dia akan tahu bahwa dia dicintai, bahwa dia aman, dan bahwa dia memiliki banyak tante dan om yang akan menjaganya, jawab Aruna. Itu yang terpenting. Maya menarik napas. Kak, apakah kita sudah benar-benar memaafkan? Dirimu padaku, diriku pada diriku sendiri? Aruna memegang tangan adiknya. Memaafkan adalah perjalanan, bukan tujuan. Setiap hari aku memilih untuk memaafkan. Dan setiap hari aku bersyukur karena akhirnya kita bersama. Lihat apa yang kita bangun. Itu bukti bahwa cinta lebih kuat dari luka. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman. Di kejauhan, mereka mendengar tawa Rudi dan teman-temannya yang sedang mencoba ayunan baru. Suara itu adalah musik bagi telinga mereka. Beberapa minggu kemudian, vonis akhir jatuh. Hartono divonis seumur hidup untuk pembunuhan berencana dan konspirasi. Rendra mendapat 20 tahun penjara untuk penggelapan, pemalsuan, dan menjadi kaki tangan pembunuhan. Jaringan mereka telah tercerai-berai. Dunia mungkin sudah melupakan skandal besar 5 tahun lalu, tapi yayasan ini adalah bukti abadi bahwa kebenaran dan kebaikan pada akhirnya menang. Suatu pagi, Aruna menemukan sebuah surat di mejanya. Surat dari seorang wanita tua yang tinggal di pelosok desa. Dia membaca dengan mata berkaca-kaca. Ibu Aruna dan Ibu Maya. Saya adalah mantan pengasuh di panti kasih ibu, yang selamat karena sedang pulang saat kebakaran. Saya selama ini menyimpan satu kotak kecil berisi surat dari orang tua kalian, surat yang belum sempat dikirim. Saya takut menyimpannya, takut dibunuh. Tapi setelah melihat kalian di televisi, saya yakin inilah waktunya. Kotak ini saya titipkan via kurir. Semoga menguatkan kalian. Kotak itu kecil, dari kayu, dengan ukiran hati. Di dalamnya, ada 2 surat yang masih terbungkus rapi. Surat pertama, untuk Aruna kecil, putriku yang pemberani, jaga adikmu. Mama dan papa sayang kalian. Suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi. Jadilah cahaya. Surat kedua, untuk Maya kecil, putriku yang cantik,
dengarkan kakakmu. Dia akan melindungimu. Mama dan papa bangga pada kalian. Teruslah tersenyum. Mereka menangis, berpelukan erat, dengan surat-surat itu diremas di tangan mereka. Ini adalah mahkota sejati mereka. Bukan warisan uang, bukan tahta filantropi, tetapi cinta orang tua yang melampaui waktu, dan ikatan saudari yang telah diuji oleh api dan bangkit lebih kuat. Tahun-tahun berikutnya, Yayasan Wijaya terus berkembang, menjadi mercusuar harapan bagi ribuan orang. Aruna dan Maya tidak pernah mencari pujian lagi. Mereka cukup puas melihat senyum anak-anak, pelukan para ibu yang meraih kemandirian, dan cahaya di mata mereka yang pernah padam. Di sebuah siang yang tenang, Aruna duduk di gazebo yang sama di Taman Phoenix, ditemani Maya dan Surti kecil yang sudah bisa berlari-lari. Matahari menyinari mereka dengan hangat. "Kak," tanya Maya, "apa kita bahagia?" Aruna memandangi adiknya, lalu pada Surti kecil yang sedang mencoba mengejar kupu-kupu. "Ya, bukan bahagia yang sempurna tanpa awan, tapi bahagia yang dalam, yang bermakna, yang dibangun dengan susah payah dan penuh syukur." Maya tersenyum, menganggur. "Aku juga." Mereka mungkin kehilangan mahkota kemewahan dan ketenaran, tapi mereka mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Mahkota ketenangan batin, mahkota tujuan hidup, dan mahkota cinta yang tak ternilai antara dua saudari yang pernah terpisah oleh api, tetapi dipersatukan kembali oleh air mata, keberanian, dan pilihan untuk memaafkan. Dan di taman yang dibangun di atas puing-puing penderitaan mereka, di bawah langit biru yang sama, mereka tahu, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, mereka akan baik-baik saja. Karena mereka telah menemukan mahkota sejati mereka, satu sama lain. Tama.